Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai sejarah dan framework kerjasama dari ASEAN Plus One, Plus Three, dan Plus Six. Berikut adalah anggota kelompok kami, yaitu ada saya, Syaika Nabila Zahra, kemudian ada rekan saya Rebecca Catherine Gultom, dan juga Wika Futari Ayundri. Latar belakang dari berbagai kerjasama atau framework kerjasama ini adalah karena ASEAN ini walaupun dia ada di kawasan strategis yaitu di Asia Tenggara, namun dalam pengaplikasiannya ASEAN ini tetap tidak bisa berdiri sendiri tentunya. Jadi ASEAN perlu menjalin kerjasama dengan mitra eksternal untuk menghadapi tantangan global seperti krisis finansial, rivalitas kekuatan besar, dan juga arus globalisasi. Dari sinilah muncul framework kerjasama yaitu ASEAN Plus One, ASEAN Plus Three, dan juga ASEAN Plus Six. Kemudian dalam menganalisa ketiga kerangka kerjasama ini, kami menggunakan perspektif realisme yang berasumsi bahwa negara adalah aktor utama dan akan selalu berusaha menjaga kepentingan nasionalnya. Kemudian, realisme juga percaya bahwasanya kekuatan dan distribusi power merupakan penentu utama dari hasil kerjasama internasional yang relevan untuk menganalisa kerangka kerjasama ini. Karena dengan sudut pandang tersebut, kami dapat melihat bahwa kerjasama itu bukanlah bentuk idealisme, tetapi merupakan alat untuk memperkuat kepentingan nasional masing-masing dari suatu negara. Seperti itu. Halo semua, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai ASEAN Plus One. ASEAN Plus One merupakan kerjasama bilateral antara ASEAN dengan negara-negara anggota non-ASEAN. ASEAN Plus One ini merupakan kerangka kerjasama ekstra blok pertama yang dibangun oleh ASEAN serta yang paling awal. ASEAN Plus One ini mempertahankan hubungan dengan 10 negara mitra yang meliputi Tiongkok, Republik Korea, Kanada, Jepang, India, Australia, Amerika Serikat, Uni Eropa, Rusia, dan juga Selandia Baru. Alasan diadakannya ASEAN Plus One ini karena ASEAN menyadari ketidakefektifan mereka dalam memanfaatkan skala serta peluang ekonomi serta dalam menjalankan kekuatan politik. ASEAN kemudian melangkah maju untuk memperluas ranah kerjasama ekonomi di luar ASEAN. Perjanjian Perdagangan Bebas Pertama atau FTA diadakan dengan Tiongkok pada 2004, disusul dengan Jepang pada tahun 2008, kemudian Korea pada tahun 2007, serta India dan Australia dan Selandia Baru pada tahun 2010. Alasan diadakannya ASEAN Plus One ini yang pertama yaitu untuk mendorong kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan. Selama ini, ASEAN dengan para mitra dalam kerangka ASEAN Plus One akan diperkuat serta ditingkatkan. Di samping itu, mereka juga akan meneruskan kebijakan luar negeri yang terbuka lebar-lebar. ASEAN juga akan menjunjung tinggi arti pentingnya usaha dalam menjamin hubungan antara ASEAN dengan para mitra di atas dasar saling menghormati dan juga saling menguntungkan. Alasan yang kedua yaitu membantu ASEAN dalam menghadapi masalah-masalah keamanan global. Hubungan ASEAN dengan mitra-mitra besar seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Republik Korea, serta Uni Eropa akan mencapai kemajuan-kemajuan yang luar biasa. Di samping usaha mereka dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, perdagangan, dan investasi, para mitra ini juga akan memberikan bantuan yang berarti kepada ASEAN dalam menghadapi tantangan-tantangan keamanan seperti terorisme, ekstremisme kekerasan, keamanan maritim, kriminalitas cyber, perdagangan gelap, dan juga perdagangan manusia. Tantangan-tantangan yang dihadapi dalam kerangka kerja ASEAN Plus One yang pertama yaitu tidak ada akses pasar yang mendalam, di mana motivasi politik di balik Free Trade Area ASEAN Plus One membatasi tingkat akses pasar yang
merupakan bagian penting dari perjanjian integrasi. Beberapa kekuasaan negara juga menentukan tingkat FTA. Dengan 10 anggota yang beragam, ASEAN tidak berada dalam posisi untuk mendorong kebijakan keterbukaan yang proaktif. Alasan yang kedua yaitu cakupan-cakupan yang terbatas, di mana kesenjangan yang sempit di antara negara-negara anggota ASEAN terkait konsesi menyebabkan pembukaan pasar yang cukup dangkal. Yang ketiga yaitu intensitas perdagangan yang rendah. Meskipun perdagangan dalam negeri meningkat relatif lebih tinggi, namun pangsa perdagangan dalam negeri anggota-anggota ASEAN dirasa masih kecil apabila dibandingkan dengan Uni Eropa atau NAFTA dan juga negara-negara lainnya. Kemudian ada ASEAN Plus 3 yang lahir pada masa krisis Asia di tahun 1997 di Kuala Lumpur dengan anggota-anggota ASEAN ditambah juga dengan Tiongkok, Jepang, dan juga Korea Selatan. Tujuan dari kerjasama ini adalah untuk memperkuat stabilitas finansial dan integrasi ekonomi di Asia Timur. Beberapa inisiatif pentingnya adalah Chiang Mai Initiative, Asian Plus 3 Macroeconomic Research Office atau biasa disingkat juga dengan AMRO, dan juga ada East Asia Emergency Rice Reserve atau disingkat dengan EAERR. Contoh keberhasilan dari kerjasama ini adalah Chiang Mai Initiative yang mampu memperkuat stabilitas finansial regional, khususnya pada saat krisis global di tahun 2008. Namun, tantangan terbesarnya adalah rivalitas geopolitik antara Tiongkok dan juga Jepang yang menghambat integrasi yang lebih dalam lagi. Kemudian, jika dilihat dari perspektif realisme, keberhasilan Chiang Mai Initiative ini lahir bukan karena adanya idealisme kolektif, tetapi karena negara-negara ini ingin menjaga kedaulatan ekonomi mereka masing-masing. Terus juga rivalitas Tiongkok dan juga Jepang itu membuat kepentingan nasional lebih dominan, memperlihatkan bagaimana kepentingan nasional itu lebih dominan daripada solidaritas regional seperti itu. Selanjutnya, framework kerjasama terakhir yang akan kami bahas dalam video presentasi kali ini adalah Asian Plus 6 yang muncul di tahun 2005 melalui East Asia Summit di Kuala Lumpur. Anggota dari ASEAN Plus 6 ini adalah anggota-anggota ASEAN ditambah juga India, Australia, dan juga Selandia Baru. Tujuan dari ASEAN Plus 6 ini adalah membahas isu global di kawasan Indo-Pasifik, mulai dari perdagangan, keamanan, dan juga konektivitas. Kerjasama terbesarnya adalah East Asia Summit dan Regional Comprehensive Economic Partnership atau biasa disingkat dengan RCEP yang lahir di tahun 2020. Keberhasilan RCEP dianggap sebagai keberhasilan dari ASEAN Plus 6 ini karena menciptakan blok perdagangan terbesar di dunia yang mencakup sekitar 30% PDB internasional. Namun tantangan terbesarnya juga muncul ketika India mundur dari RCEP karena mereka khawatir akan kalah dengan produk dari Tiongkok. Selain itu, East Asia Summit sering dipandang hanya sebagai simbolis saja, tanpa adanya hasil yang konkret, yang benar-benar dapat dilihat, karena perbedaan kepentingan yang besar antara negara-negara besar tersebut. Kemudian jika dilihat dari perspektif realisme, keberhasilan RCEP ini terlahir karena adanya kepentingan pragmatis ekonomi negara-negara besar, bukan karena adanya komitmen integrasi kawasan. Mundurnya India dan juga lemahnya East Asia Summit ini juga menunjukkan bahwasanya negara itu hanya akan berpartisipasi jika
adanya suatu isu yang sejalan dengan kepentingan nasional mereka. Begitu. Sebelum kami tutup, ini ada sedikit kesimpulan yang bisa kami tarik dari keseluruhan diskusi kami. Dari ketiga kerangka kerjasama itu, ASEAN Plus One, Plus Three, dan Plus Six, kami dapat melihat adanya pola yang sama. Keberhasilan seperti ACTA, kemudian Chiang Mai Initiative, dan juga RCEP memang benar adanya. Tetapi lahir karena adanya kepentingan strategis negara-negara besar. Tantangan seperti konflik laut Tiongkok Selatan, rivalitas Tiongkok-Jepang, dan juga keluarnya India dari RCEP menunjukkan bahwasanya politik kekuasaan itu memang tetaplah paling dominan. Dalam perspektif realisme juga, kerjasama ini bukan bentuk idealisme seperti yang saya sampaikan tadi di awal, tetapi karena adanya arena kompetisi kekuatan besar. ASEAN lebih sering juga terlihat di sini ASEAN juga lebih sering menjadi suatu arena saja dibandingkan aktor utama. Inilah tantangan terbesar ASEAN ke depannya. Bagaimana ASEAN bisa menjaga kepentingan bersama agar tidak dikorbankan oleh perebutan power negara-negara besar. Sekian dari kami, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.